Shalom, damai di hati. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Yesi Kotambunan di edisi program acara Rema in Minute, dan puji Tuhan lagi sebab kurang lebih 6 bulan atau setengah tahun ini kita sudah ada bersama dalam sukacita untuk terus menjadi saluran berkat Tuhan. Mari dimanapun kita berada, kita terus terikat oleh kasih setia Tuhan, dan biarlah kehidupan kita terus berakar kuat sehingga kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Puji nama Tuhan untuk kebersamaan yang sudah boleh terjalin. Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan nyata ketika kebenaran firman-Mu terus dinyatakan. Tuhan, Engkau berfirmanlah sampai di pelosok-pelosok bumi manapun yang boleh mendengarkan siaran ini, biarlah terus menerima setiap keberkatan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagian Alkitab dalam Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 menjadi bagian perenungan kita. Matius 5 ayat 7 dan ayat 8. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Para pendengar dimanapun kita berada, berbicara tentang hati, tentu kita tidak ingin hati kita kotor. Tentu kita ingin hati kita selalu adalah hati yang penuh kemurahan. Kita ingin hati kita adalah selalu hati yang penuh dengan kesucian. Kita ingin hati kita hati yang sehat. Kita ingin hati kita akan selalu memancarkan kehidupan. Karena sungguh dari sanalah Tuhan melihat kita. Tuhan melihat kita bukan dari rupa atau penampilan kita, tetapi Tuhan melihat dari hati kita. Sekali lagi, hati yang bagaimana? Kembali seperti yang pendeta katakan tadi, hati yang bersih, hati yang suci, bukan hati yang kotor. Sehingga buanglah setiap sakit hati, buanglah setiap amarah dan dendam, buanglah setiap hal-hal yang tidak baik dari dalam hati kita keluar, sehingga hati kita menjadi hati yang sungguh berkenan bagi Tuhan. Salah satunya menjaga hati kita untuk tetap suci, bersih adalah selalu bisa mengampuni dan melihat kebaikan yang dibuat oleh orang lain. Tentu saja mulai dari rumah tangga keluarga kita. Ada satu ilustrasi demikian. Di pesta nikah emas, Oma dan Opa 50 tahun mereka hidup bersama sebagai suami dan istri. Pembawa acara menanyakan resep kepada Opa dan Oma bagaimana hingga bisa bertahan sampai di usia pernikahan yang ke-50 tahun. Karena tentu saja hal menikah adalah hal yang sangat sulit untuk bisa mencapai puluhan tahun bersama dengan orang yang berbeda. Karena suami dan istri tentu datang dari latar belakang yang berbeda. Belum lagi jika punya anak-anak yang lebih dari satu, mereka pun punya perangai atau karakter yang berbeda-beda. Sehingga tentu untuk disatukan bukanlah jawaban, tetapi ternyata ketika MC ini menanyakan kepada Oma dalam bahasa Manado begini. MC bertanya, Oma, kira-kira apa rahasia sampai Oma boleh bertahan mendampingi Opa? MC melanjutkan pertanyaan. Tentu Opa selalu berbuat kebaikan. Tentu Opa ini jauh-jauh dari kesalahan, Kang Oma. Lalu tiba-tiba jawaban Oma ini sangat mengejutkan semua hadirin yang ada. Oma bilang begini, MC, mana tahu Opa pe kesalahan itu kalau kita mau hitung-hitung, sonyak dapat hitung. Bahkan sama dengan bintang di langit. Nah, ketika mendengar hal itu, para hadirin dan tentunya kita saja yang mendengar ini kaget, bukan? MC pun kaget. MC sampai Senin tahu lagi mau bertanya apa karena jawaban dari Oma itu. Kok MC tanya, tapi Opa pe hal yang baik tentu lebih banyak dari bintang, Kang Oma. Oma jawab, nyanda MC. Opa pe kebaikan malah kalau kita ingat-ingat cuma satu
Martusatu itu kuat sama dengan matahari. Sehingga kuncinya adalah ketika matahari bersinar, maka tidak kelihatanlah bintang-bintang itu. Ketika kebaikan ini muncul, maka tidak kelihatanlah kesalahan-kesalahan itu. Saudara-saudara, hati yang siap mengampuni adalah kunci, termasuk ketika kita akan menerima berkat Allah, yang itu seperti tadi, langgengnya kehidupan rumah tangga keluarga. Tapi juga bukan berarti bagi pihak yang satu untuk terus melakukan kesalahan dan pelanggaran. Tapi biarlah pihak yang melakukan kesalahan ini akan selalu menyadari apa yang salah yang ia buat, tapi juga dengan hatinya yang bersih, dia mampu mengubah kesalahan itu menjadi hal-hal yang baik dan benar, dan terpusat hanya pada Kristus, ukuran atau dasar setiap kebenaran yang sejati. Selamat mengampuni, selamat memiliki hati yang bersih, tapi juga selamat melakukan kebaikan demi kebaikan, karena yang dituntut Tuhan dari kita adalah memuliakan Tuhan melalui setiap tindakan kebaikan kita. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita sekalian. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati. Amin. Firman Tuhan.